Swastiastu. Perkenalkan, saya I Gusti Agung Ayu Andri Suyeni yang saat ini mengajar di SD Negeri 6 Batuagung, Kecamatan Jembrana. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan peer teaching pembelajaran IPAS kelas 4, Bab 3, Gaya di Sekitar Kita. Topik C yaitu benda yang elastis. Dan pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Oke anak-anak semuanya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, apa kabar anak-anak? Semangat pagi. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu Guru. Ibu. Ya, oke. Nah, kalau misalnya nanti Bu Guru bilang semangat pagi anak-anak. Nah, nanti anak-anak jawab dengan yel semangat pagi. Bu Guru contohkan ya. Semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Hebat. Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, oke, Bisa, Bu. ayo. Bisa, Bu. Kita ulang lagi ya. Bu Guru tanya. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak semuanya sudah semangat luar biasa sekali hari ini. Ye. Nah, apakah hari ini anak-anak bersemangat belajar? Semangat, Bu. Nah, pastinya harus semangat. Semangat, Ya. Bu. Guru absen dulu ya. Adakah yang tidak hadir hari ini anak-anak? Mungkin diperhatikan temannya di sebelahnya atau di depan belakangnya, silahkan dicek. Hadir semua? Ada yang tidak hadir? Bu. Hadir, Bu. Hadir semua. Berarti anak-anak semuanya sudah hadir dan siap belajar dan kondisinya juga sudah semuanya sehat ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar anak-anak, ayo kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan dikerjakan dan ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Nah, tadi pagi Bu Guru tanya dulu ya, siapa yang datang paling awal? Siapa Nadi, datang Bu. paling Bu pagi nih, Nadi, paling Bu. rajin siapa? Bu Nadi, Bu, dia piket, Bu. Oke, Bu Nadi selalu pertama hadir ya. Ini rajin sekali, walaupun cowok juga rajin sekali. Coba Bu Nadi, Ya, Bu. dipimpin teman-temannya untuk berdoa, Bu Nadi. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Oke, baik. Terima kasih anak Bu Nadi ya. Bu Nadi Ya, Bu. sudah memimpin teman-temannya berdoa. Ye. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Ya, dengan kita menyanyikan lagu ini, Bu harapkan bisa meningkatkan semangat nasionalisme anak-anak. Sudah siap semuanya ya? Ya. Belum Siap, Bu. Maju tak gentar. Membela yang benar. Maju tak gentar. Kita diserang. Kita menang. semangat bergerak. Bergerak serentak. Oke, sudah. Terima kasih ya, masih semangat. Mau nyanyi lagi ya, anak-anak ya? Mau, Bu Guru. Nah, satu lagu lagi. Ini
di kurikulum Merdeka, anak-anak diharapkan semuanya bisa menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Sudah semuanya hafal ya? Belum. Nah, nanti kalau yang belum hafal, boleh dibaca teksnya yang ada di layar ya, sambil anak-anak menghafal juga ya. Oke, siap ya anak-anak ya? Siap. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang diri, cantik dan nalar fisik dan Tuhan yang Esa berakhlak mulia, kebijakan global dan nalar fisik. Wih, mantap, Bu. Terima kasih anak-anak. Nah, terima kasih sudah semangat Nyanyi lagi Bu ya. Guru? Sudah ya, nanti kita nyanyi lagi ya. Nanti satu album nyanyi habis loh waktunya ya. Oke. Nah, kita lanjut anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru berikan beberapa aturan dalam pembelajaran. Ya, silakan diperhatikan. Agar pembelajaran berjalan kondusif, maka siswa yang ingin menjawab pertanyaan dari guru dan bertanya bisa memberi tanda raise hand, ya, atau nanti langsung saya Bu Guru gitu boleh, ye. Dan atau menjawab jika ditunjuk langsung oleh guru. Nah, nanti agar suasana kelasnya tidak gaduh, ya, kecuali Bu Guru menyuruh anak-anak seluruhnya untuk menjawab, silahkan dijawab. Jelas ya? Siap. Siap Bu Guru. Nah, Bu Nadi raise hand ya, Bu. gimana? Ngetes Bu, ngetes. Oh iya, testing boleh, nggak apa-apa ya, dites dulu. Oke, kita mulai ya anak-anak. Nah, silahkan diperhatikan beberapa gambar yang ada di layar. Ayo Bu Guru. Benda apakah yang ditayangkan pada Saya, Bu Guru. gambar? Ayo Bu Guru. Nah, Halo. yang tangan pertama Pak Agus. Agus Ari Gunawan, silakan Agus. Benda apakah yang ditayangkan pada gambar? Anak nakal yang pertama, Bu. Apa? Anak nakal. Anak nakal. Lah Bu. Saya Bu. Saya Bu. Anak kekerasan Bu. ya. Saya, Bu. Ya, Juniari, silakan Juniari. Menurut saya yang gambar pertama itu orang nyetep itu Bu. Orang Kayaknya nyetep, dia ya. mau Bahasa nyetep Indonesianya itu. apa ya? Ketapel itu Bu. Tapel, oke. Gambar selanjutnya, Gede Saya, Bu Hari, Guru. silakan. Bu, Saya, Bu, Bu Guru. saya Bu. Pulpen warna, Hari. Bu. Gede Hari, Pulpen warna, Bu. pulpen warna. Oke, ada yang tahu namanya ya? Sangayu. Itu panahan Bu. Panahan Bu. Panasan. Ini gambar yang kedua. Ayo, Bu. Gak lihat kamu ya. Iya Bu, itu Ya, Bu, saya tahu, Bu. Saya tahu. Pulpen, Bu Guru itu pulpen warna. Pulpen berwarna-warni Bu Guru. Rainbow. Ya, yang tahu tadi bilang siapa? Pulpen mekanik. Mekanik. Ya. Iya, Bu. Nah, nama yang benar. Agus Ari Pulpen Gunawan. warna-warni yang ketik-ketik itu biasanya disebut ya. Itu namanya pulpen mekanik. Nah, anak-anak biar tahu nanti Aduh, mekanik. kalau misalnya ke warung atau ke swalayan, saya mau beli pulpen cetik-cetik itu nanti nggak tahu dagangnya. Ini namanya pulpen mekanik biar anak-anak tahu. Oke. Pulpen yang Kemudian dipakai gambar di- yang terakhir ini gambar apa ya? Tadi Bu, Ya, Bu. saya Bu sudah jawab Bu Guru. Bu Guru. Ya, jawab tadi Sangayu apa? Yuk Panah diulang Bu lagi. Guru. Panah, ya. Ada. Nembak cewek Bu. Ampun. Aduh, dari Bagus ya pelajaran anak-anak ini sudah masa puber ini ya nembak cewek. Waduh. Nah, pertanyaan selanjutnya, pernahkah kalian menggunakan alat-alat di atas? Nah, dari ketiga itu mungkin salah satunya pernah digunakan?
Saya sering Saya Bu. pakai Tipan, ketapel, Bu. Bu. Yang Saya sering Bu, setipannya pakai. Tipannya Mesin. ya, oke, ketapel Ayam, Bu, namanya ayam ya, tetangga. bahasa Indonesianya. Ya, saya Nah, sering Bu. kira-kira Agus, coba Agus yang sering pakai ketapel nih, bagaimana cara menggunakannya? Coba dijelaskan sedikit Agus. Yang pertama, ambil ketapelnya, ambil batunya, Ya. lihat targetnya, misalnya mangga tetangga, lalu diarahkan, lalu ditembak. Begitu. Oh, mangga tetangga, ya ampun nanti itu nanti mencuri namanya Gus ya. Sudah minta tadinya Bu. Oh minta ya. Nggak dikasih ya? Berikan izin silahkan ya, tapi nanti harus bilang dulu sama yang punya Agus ya. Ya, sudah Ada Bu. yang pernah pakai pulpen mekanik nggak? Saya Ada. Warna 3. Ini Bu, Wah, gue Oh sebelum iya, panik yang baru punya pernah. bisa langsung. Gimana caranya menggunakan? Ini saya punya juga Bu. ditekan Bu. Ditekan, Bu, ditekan, 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 Bu. ditekan. Ke bawah. Oh iya. Cetek Bu harusnya. dulu. Oh, Cetek-cetekan, ditekan Bu. dulu. Bu, itu bukan saya Bu. Enak aja, Bu. Bukan aku nih. Oke, ditekan dulu ya sampai ujungnya keluar. Nih. Oke. Ditekan. Apanya tuh, Baru nanti kalau mau dimasukkan lagi, ditekan lagi ya. Nanti keluar masuk gitu ya. Itu keluar masuk. Kenapa dia bisa keluar masuk, Bu? Nah, bagus sekali pertanyaannya Sang Ayu ya. Itu sekarang yang akan kita pelajari Sang Ayu. Ya, jadi Ibu nggak akan jawab di awal. Nanti anak-anak akan bisa menjawab sendiri setelah anak-anak melakukan Kerja percobaan kelompok. dan diskusi dalam pembelajaran ini. Oke? Nah. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas materi IPAS bab 3 yaitu gaya di sekitar kita. Topik C, benda yang Gayanya. elastis. Adapun tujuan pembelajaran ada 3 ya anak-anak ya. Yang pertama, melalui percobaan dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan gaya pegas dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menggolongkan benda-benda yang bersifat elastis dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui percobaan, peserta didik dapat membuktikan pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda dengan teliti. Oke, sudah jelas tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kemudian Bu Guru kasih satu video pendek ya. Apa tuh, Bu? Silakan diperhatikan. Nah, Bu Nadi paling semangat nih ya. Oh, Nah, coba diperhatikan dulu anak-anak. Coba diperhatikan apa yang dibidik di sana, sasarannya apa? Bukan Ember, Bu. Ember, Bu. ember. Nah, di dalamnya ada balonnya tuh ya. Nah, pertanyaannya dari video tersebut setelah anak-anak menonton ya. Apa yang akan terjadi jika karet pada ketapel tersebut diganti dengan benda lain? Misalnya tali rafia atau tali pitar. Nah, Tahu Bu. Tahu Guru. nah kira-kira apa yang terjadi ya? Saya Bu, sepertinya Ya, saya tahu. silakan Agus. Ya, waktu ini sempat juga tali ketapel saya putus, saya ganti dengan tali sepatu. Nggak mau mental batunya Bu. Mau mental ya. Nah, bagus sekali tuh ya. Percobaannya Agus bagus sekali. Jadinya tali sepatunya nanti dipasang lagi nggak? Pasang lagi Bu. Pasang lagi, jangan dibuang ya. Nah, jadi ini yang akan kita uji dengan melakukan percobaan. Sebelum melakukan percobaan, Bu Guru akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok ya. Nah, untuk kelompoknya silakan diingat anggotanya siapa saja. Mari kita Ya, satu kelompok yang hari pertama kelompok 1 ya. Bu Nadi, Utarimas, Juniari, dan Rima. Oke. Kelompoknya ya. Oke, kelompok 2. Agus Ari, Sri Wiratni, Yulianti, dan Surya Ningsih. kelompok ya. dua. Ya, Gede Hari, Desa Heni, Sang Ayu Desi, dan Agung. Nah, sudah pas nih ya, 4 orang semuanya dan masing-masing kelompok ada cowoknya satu-satu ya. Biar nggak rebutan nanti. Nih, sudah Ibu bagi. Gimana kelompoknya sudah ingat? Kok Udah, bisa Bu. Untuk LKPD-nya sudah Bu Guru bagikan pada tiap-tiap kelompok. Nah, tapi Bu Guru tetap akan membahas petunjuk penggunaan LKPD agar nanti setelah anak-anak melakukan diskusi atau percobaan tidak ada yang bertanya lagi, sudah siap melakukan percobaan.
Oke. Nah, nanti di awal ya diisi nama kelompok seperti yang tadi guru bagi, kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3. Kemudian ditulis siapa saja dari 4 orang itu nama-namanya ya. Nah, untuk petunjuk penggunaan coba dibaca yang keras, gede hari. Coba dibaca yang keras untuk petunjuk penggunaan. Yang lain diperhatikan ya. Ayo, silakan. Yang mana, Bu? Ini. Pak lihat saya, Bu. Petunjuk penggunaan yang itu. Oh, itu ya, Bu. Ya, silakan Berdoalah dibaca. sebelum mengerjakan LKPD. Lanjut. Kemudian tentukanlah ketua dan sekretaris kelompok. Kemudian tuliskanlah identitas kelompok pada lembar 1. Terus isilah setiap box dengan tanda centang apabila kegiatan sudah dimulai. Selanjutnya baca petunjuk LKPD dan langkah-langkah kegiatan dengan teliti. Terus bekerjasamalah dengan kelompokmu sesuai petunjuk dan langkah-langkah kegiatan. Terakhir, kumpulkan LKPD tepat waktu. Oke, nah jadi nanti anak-anak sebelum mulai bekerja dalam kelompok dipilih dulu ketua dan sekretarisnya, ya. Sudah jelas ya, anak-anak? Ya, Bu. Betul, Bu. Nah, untuk kegiatan percobaan ya, Bu Guru kasih waktu 15 menit. Kalau sebelum itu udah selesai nggak masalah ya, bisa langsung dikumpulkan. Kemudian untuk alat dan bahan juga sudah semua kelompok sudah lengkap, Bu Guru sudah cek tadi ya. Jadi alatnya penggaris, kemudian ada tali pita bahannya ya, karet spray, kemudian kain katun, kertas, karet gelang, pir atau pegas, dan tali rafia. Nah, untuk langkah kegiatan di sini ada 5 langkah. Coba dibaca yang keras. Sangayu, coba dibaca yang keras. Langkah kegiatan dari nomor 1 ya. Baik, Bu Guru. 1. Ukur panjang tiap bahan yang akan digunakan dalam percobaan. 2. Tarik kedua ujung tiap bahan, tahan untuk beberapa saat, lalu ukur panjangnya dengan penggaris. 3. Perhatikan perubahan ukuran pada bahan yang dipilih. Kemudian catat hasilnya pada tabel 1. 4. Ulangi langkah 1 sampai 3 untuk semua bahan yang disediakan. Lakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan dan simpulkan hasil percobaan kalian. Oke, terima kasih Sangayu. Ya, sudah jelas sekali caranya membaca juga sudah bagus ya. Nah, jadi di LKPD Bu Guru sudah berikan tanda centang di setiap langkah. Nanti kalau sudah dikerjakan, misalnya langkah 1-nya sudah diukur gitu ya, tinggal diisi tanda centang. Jadi nanti agar tidak ada langkah kegiatan yang anak-anak lewatkan. Sudah jelas ya? Siap, Ya, Bu. Bu. Langkah kegiatan ada yang ditanyakan? Ya, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, sebelum anak-anak melakukan percobaan, nah Bu Guru berikan satu video ya, bagaimana nanti cara melakukan percobaan. Ini videonya singkat ya, silahkan diperhatikan dulu. Kita akan membandingkan beragam benda yang memiliki elastisitas sebagai bentuk daya pegat atau tidak. Material yang pertama kita menggunakan tali pita sepanjang 30 cm. Kita akan kaitkan dan ujung bawahnya akan kita kaitkan dengan beban seberat 100 gram. Kita lihat apakah kita memiliki elastisitas. Berikutnya kita menggunakan kertas. Kertas adalah material dalam kehidupan sehari-hari. Kita tetap menggunakan beban yang sama. Kita akan menggunakan material yaitu pegas itu sendiri. Dan bagaimana? Nah, jadi itu tadi video singkat bagaimana nanti anak akan melakukan percobaan ya. Nah, selain Bu Guru sudah tuliskan langkahnya, ini juga tutorial cara percobaannya juga sudah Ibu berikan. Bagaimana sampai di sini? Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Sudah Ada, Bu. Oke, sampai di sini sudah jelas ya. Nah, nanti
Untuk hasil percobaan, silakan anak-anak tuliskan hasilnya di tabel 1 ya. Nanti yang menjadi sekretaris itu dicatat nomor bahannya nomor berapa, namanya, nama bahan ya dituliskan, misalnya yang pertama tali rafia atau tali pita. Kemudian diukur panjang mula-mula dengan penggaris ya. Kemudian panjang setelah ditarik berapa sentimeter. Nah, di sini ada kolom terjadi perubahan ukuran atau tidak terjadi perubahan ukuran. Nanti kalau misalnya ada perubahan ukuran, silahkan diisi tanda centang. Ya, kalau misalnya tidak terjadi, diisi di kolom tidak terjadi perubahan ukuran. Oke, kemudian jika sudah semua percobaan dilakukan, silahkan anak-anak kembali melakukan diskusi ya untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Ya, dan di akhir silakan melakukan kesimpulan. Ya, nah dengan waktu berapa menit tadi ya? 15 menit. Usahakan semua kelompok harus sudah selesai pada waktu yang ditentukan. Sudah siap ya? Siap. Ya, nah, sekarang silakan anak-anak berdiskusi dan menjawab soal pada LKPD. Ya, Bu Guru hitung waktunya 15 menit. Silakan. Bu, kelompok 2 sudah selesai. Oke, kelompok 2 bagaimana? Ada masalah selama melakukan percobaan atau diskusi? Ada, Bu. Ada permasalahan? Gimana? Apa masalahnya? Tadi Suryaningsih bingung pir itu yang mana, dikira apel, Bu, apel. Oh gitu ya. Agus sudah bisa menjelaskan pada Suryaningsih ya? Ya, Bu. Dikasih tahu temennya kalau yang belum tahu pir itu apa, bukan buah pir ya. Ya, bendanya juga sudah ada pada saat percobaan, nanti tinggal ditunjukkan sama Suryaningsih. Oke, kelompok lain ada yang Kelompok 1 udah, Bu. Bu Nadi yang buat, Bu. Ya, Bu, saya sendiri yang buat, Bu. sudah semuanya selesai? Oke. Sudah selesai semua anak-anaknya. Nah, LKPD-nya disimpan dulu. Nah, gimana? Capek nulis ya? Nah, sebelum kita lanjut ke presentasi, kita akan melakukan ice breaking. Nah, ice breaking-nya ini memory of time, jadi adu memori dari gambar yang telah kamu lihat. Ya, ini ice breaking untuk melatih konsentrasi. Nah, oke anak-anak, coba diperhatikan caranya bermain ya, Bu Guru udah tuliskan di sini. Nah, masing-masing kelompok, jadi masih ingat kelompoknya yang tadi ya pada saat anak-anak diskusi ya? Masing-masing 4 orang ya. Masing-masing kelompok mendapatkan 1 soal. Ya, setiap kelompok nanti dapat 1 soal. Siapapun dalam kelompok itu boleh menjawab. Jelas ya? Tidak harus dua kelompoknya aja yang jawab. Siapa yang rasanya benar dan paling cepat boleh menjawab. Kemudian pertanyaan itu akan seputar jumlah atau warna objek pada gambar yang disajikan. Nanti Bu Guru kasih beberapa gambar dengan waktu 10 detik. Diperhatikan dulu gambarnya baik-baik. Ya, jumlahnya, jenis bendanya, boleh ya, jumlah dan warna objek. Nah, kelompok lain yang tidak dapat tugas menjawab itu nggak boleh ganggu temennya. Ngerti ya? Nggak boleh ribut, nggak boleh berisik, nanti konsentrasi. Kelompok yang menjawab itu terganggu. Ya, nah kemudian kelompok yang berhasil menebak dengan benar akan mendapatkan 10 poin. Dan yang salah tidak mendapatkan poin. Jelas ya? Jelas, Bu Guru. Oke, kelompok 2. Agus Ari, Sri Yulianti, dan Suryaningsih. Ayo Suryaningsih, aku mengandalkanmu. Iya. Ini tidak ia ingat ya. Suryaningsih siap nggak? Sudah? Ya, siap, Bu. Oke, sip. Kita mulai. Kelompok 2. Gimana? Lihat gambarnya dari atas ke bawah. Hilang. Udah hilang. Hilangnya, ayo. Saya tahu. Saya, Bu. Saya. Avanza, Du. Kelompok 2. Ditunggu dulu waktunya sampai habis 10 detik. Saya tahu, Bu. Warnanya itu. Oke, kelompok 2. Siapa yang mau jawab? Saya tahu, Bu. Ya, boleh Bu Yulianti, boleh. Saya tahu, Bu. Ya, silakan Yulianti. Warna merah, Bu. Ya, Warna betul. merah. Itu Kelompok popelnya 2. pesulap merah. Setuju ya? Warna merah ya. Iya. Oke, kita cek jawabannya sama-sama. Ting.
Benar. Kelompok Gampang sekali warna. kalian. Nah, jadi kelompok 2 dapat poin 10. Selamat Bu. Kelompok 1 5 aja kanggo dah, Bu. Oh, maaf ya aturannya, kalau salah nggak dapat poin. Tahu tari gara-gara nanti Bu. Oke, yuk. Kelompok 3 yang terakhir kelompok 3. Kelompok lain bisa ikut memperhatikan gambarnya juga ya. Kelompok 3. Siap, Bu. Sudah siap ya? Kelompok 3, halo. Halo. Ya. Siap. Hai, hai. Ya. Oke. Di Tyrex tuh. Pertanyaannya, kelompok 3 gimana? Ini balas. Balas pertanyaannya. 3. Desa ini berapa? 3 katanya. Coba Juniari, tadi Juniari kayaknya mau jawab berapa Juniari? 2, Bu. Berapa? 2. Oke, kita cek jawabannya sama-sama ya. 3. Ayo, kita cek sama-sama. 2. Endol. Oke, yang warna Bu, abu-abu. paus lagi 1, Bu. Paus lagi 1. Biru. Enggak, abu itu, Bu. Di Biru laptop muda. saya. Saya kan sudah bilang 2. Oke, jawabannya adalah 2. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak ya, dalam permainan konsentrasi ini dengan poin tertinggi adalah kelompok 1. 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Bu Agong diam aja dia, Bu. Nggak mau jawab, Bu. Ya. Dia lagi sakit kayaknya tuh ya. Lagi nggak Dia hidup nih ya. buta warna nih. Buta warna. Nah, nanti anak-anak di pertemuan selanjutnya dilatih lagi konsentrasinya agar pada saat Bu Guru kasih kuis konsentrasi seperti ini, anak-anak bisa jawab ya. Oke, sudah cukup ya ice breakingnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke presentasi ya. Nah, presentasikan hasil diskusi kelompokmu. Nah, Bu Guru mulai dari kelompok 1. Siapa yang mau mewakili? Gunadi, Hari, Bu. Adi, Juniari, Rima. Boleh. Gunadi, Bu. Gunadi. Saya aja Bu. Adi, silakan. Pesonamu. Karet. Karet, bagus. Per. Apa lagi ada ya? Per. Per. Oke. Setel. Kemudian ada apa lagi Kulit, satu? kulit. Hands pandek, Bu. Kulit, Yang lagi satu enggak pakai. Ayo bandu naik. kulit, kulit, Wah, kulit, itu kulit. kain katun yang kita pakai Juniari ya. Maaf, Apa lagi satu? Karet spray ya. Gimana karet spraynya? Masuk ke elastis nggak? Ya, karet spray. elastis. Oke, itu Ya. jawaban dari kelompok 1. Kelompok lain gimana? Ada tanggapan? Agus, Agus, Agus Bu, Ari. kita Oh, udah sama, Bu. Kan Sama, minat sama. ya. Ikut-ikut aja Jangan nih. buat Udah bagus, ya. Bu. Kelompok 2, coba. Agus Ari, Sri Yulianti, dan Surya. Yang Dia nyawa, Bu, dia nyawa, Bu. ya, pertanyaan kedua dijawab ya. Yang tidak termasuk benda elastis yang mana? Tali sepatu. Ya, lagi dari percobaan tadi. Kita. Kertas ya, boleh. Kertas gimana? Kertas tidak elastis, Bu. Iya, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ada tanggapan nggak? Kelompok lain sama ya. Sama, Bu, sama. Bu. Nah, oke, kelompok 3 lagi satu. Hari, Desa, sama Sangayu. Ya, yuk. Hari jawab udah hari. Ya, yang masuk benda. Masa ketua kelompok sudah nulis, sudah Ya, aku Nah, saya Dibagi tugasnya biar adil. ya, Yuk. sekretaris dulu baca. Desa ini yuk. Yang masuk ke benda elastis apa aja? Yuk. Masuk benda elastis. Ya, terus. Sama apa itu tadi tuh? Yuk. Ayo jawab. Kulit, Bu, kulit. Kulit apa? Kulit Yuk, yang Karet sudah. spray, Desa. karet spray. Karet Ya, spray. gimana kelompok lain sudah sama ya? Sama. Oke, tepuk tangan buat semuanya dulu ya. Nah, untuk kesimpulan, sabar dulu ya. Nanti kita akan menyimpulkan bersama-sama. Nah, sebelum kita melakukan kesimpulan ya, menyimpulkan bersama-sama, anak-anak silakan diperhatikan video berikut ini. SD Negeri 6 Batuagung, ketemu lagi dengan Ibu Andri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPA bab 3 tentang benda yang Suaranya Bu Andri ini ya. ya. Yang bagian ini terlihat batu dari akan memantul tinggi. Semakin keras lompatan kita, maka semakin tinggi pantulannya. Oke, gimana anak-anak? Sudah tadi menonton video kira-kira?
Sudah jelas tentang apa yang disebut dengan benda elastis? Sudah, Bu. Ya. Nah, sekarang di akhir kita akan melakukan kesimpulan. Ya. Nah, coba Bu Guru pengen tahu nih pendapatnya dari kelompok 1. Kira-kira kelompok 1 Gunadi, Utari, Juniari, Rima. Bu Guru tunjuk ya, coba Utari. Jadi semua di anggota kelompok itu harus siap ya. Bu Guru tunjuk satu-satu nih. Itu Coba dulu berikan Bu. satu kesimpulan ya dari percobaan dan diskusi yang telah kalian lakukan tadi. Kelompok 1, silakan Utari. Oke, Bu Guru. Kesimpulannya gaya pegas ada pada benda elastis, Bu Guru. Oke, 1 ya. Dari Ya. kelompok 1 bagaimana? Betul Tiga kan ada teman-teman? tambahan? Nah, kelompok yang lain Tadi. bagaimana? Setuju nggak sama Oke. pendapatnya Utari? Sudah bagus sekali, Bu. Bagus sekali ya, bagus Very sekali nice, ya very kelompok nice. 1. Kemudian kelompok 2. Coba Agus Ari. Nah, kasih kesimpulan kelompok 2 deh. Bu, Sangayu makan di Ya, kelas, Bu. Ayo, silakan. Bulannya tadi setelah diskusi itu benda elastis akan memanjang jika diberi gaya tarik. Jika dilepaskan maka benda ini akan memberikan dorongan, Bu. Tarik, dorong, Bagus tarik, sekali. Kelompok 2 hasil diskusinya keren sekali ya. Kelompok lain gimana? Ada tanggapan? Sudah sama Bu Guru. Sama. Setuju sama pendapatnya kelompok 2 ya. Nah, yang terakhir kelompok 3. Coba, Sangayu deh. Kasih kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Yuk, dari kelompok 3. Apa namanya? Boleh Benda contoh-contoh elastis. benda kira-kira yang Oke. termasuk ke benda elastis, silakan. Tadi benda elastis akan apa namanya? Contoh benda elastis itu karet. Habis itu apa ya? Dari Karet video yang spray. tadi ditonton juga boleh ya. Beberapa benda elastis yang ada di kehidupan sehari-hari juga boleh. Apalagi? Terus ada di kendaraan bermotor. Habis Ya. itu ada di apa itu spring bed, Bu Guru? Bed ya. Ya. Bed ya, kasur pakai pir itu ya. Ya, Oke, Bu Guru. lagi. Enggak itu. Ada lagi? Yang bunyi Selain teriak-teriak lompat itu. ini biasanya Bu ada Guru, apa? rompolin, Bu Guru. Rompolin Anda. Rompolin. Tidak. Bagus itu trompolin, Nyot. Trampolin, ya, Rompolin bagus pakai sekali. karet dia, Bu Guru ya. Apa itu Ya, nyot karet itu? tebal ya. Oke, gimana kelompok 3? Kelompok lain ada masukan untuk kelompok 3? Masih ada lagi? Sudah bagus? Sudah pas? Nah, baik, terima kasih ya. Jadi anak-anak dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah memberikan kesimpulan masing-masing. Nah, sekarang guru kasih penguatan untuk kesimpulan. Oke, baiklah anak-anak hebat. Setelah anak-anak tadi melakukan percobaan, diskusi kelompok, dan menyimak video pembelajaran, maka marilah kita membuat kesimpulan bersama-sama. Ada kesimpulan yang diperoleh yaitu yang pertama, benda elastis adalah benda yang lembut. Benda ini dapat mempertahankan bentuknya dan kembali menjadi bentuk semula. Yang kedua, gaya pegas ada pada benda elastis. Yang ketiga, benda elastis akan memanjang jika diberi gaya tarik, dan jika dilepaskan, maka benda ini akan memberikan dorongan. Yang keempat, gaya pegas bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Dan yang kelima, gaya pegas dipakai pada benda seperti timbangan, busur panah, alat pelempar, jok sepeda, dan lainnya. Oke, anak-anak, gimana tadi untuk kesimpulannya? Kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan? Setelah kita melakukan kesimpulan bersama-sama, sudah jelas? Sudah jelas, Bu Guru. Semuanya pinter-pinter ya, semuanya hebat. Nih. Nah, sekarang di akhir kita akan melakukan evaluasi, anak-anak ya. Silahkan dicek soalnya di Google Form. Linknya sudah Ibu Guru kirimkan di grup ya, WA grup. Nah, nanti di sana ada 5 soal. Silahkan dijawab. Ingat diisi identitas ya. Nama, asal sekolah, nomor absen ya. Oke, Bu Guru kasih waktu 5 menit. Silakan konsentrasi, dikerjakan dengan baik. Sudah, Bu Guru. Oke. Bu Nah, Guru,
sudah 5 menit anak-anak. Sudah semuanya selesai mengerjakan ya? Ya. Ya. Nah, coba anak-anak perhatikan. Bu Guru tampilkan nilainya untuk semua siswa. Wow, coba perhatikan anak-anak. Semuanya dan tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Semuanya pintar nih. Nah, nggak jawab bisa dapat 100. Ya, Gunadi ngidem bisa jawab ya Gunadi ya. Biar nggak jawab tadi. Nah, tapi walaupun semua dapat 100 anak-anak, cuman kalau di sistemnya Bu Guru, di laptopnya Bu Guru ini sudah terurut ya, dari yang pertama selesai menjawab dan nilainya sempurna. Itu Pintar sekali saya nomor 2. Sangayu Desi. Nomor 9 ya. Sangayu Desi ya. Yang kedua, Bu Guru sebutkan top 3 saja nih, 3 terbesar nih. Sangayu yang pertama, urutan kedua Gunadi, dan urutan ketiga Agus Ari Gunawan. Oke, Jadi nyampe dia, Bu. Ya. Saya dekat 10, Bu. Iya. Dari paling belakang selesai. Surya Ningsih kalau mau ada di urutan teratas, silakan jawabnya lebih cepat, bacanya lebih cepat juga ya Surya Ningsih ya. Iya, ini Sangayu. Kasih kuis yang lain di pelajaran selanjutnya. Dari Nah, Bu Guru tanya nih anak-anak setelah anak-anak melakukan evaluasi ya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan anak-anak setelah melakukan Senang Bu Guru, senang main game. Gimana? Yang salah warna itu Bu Guru. Ya, oke. Suka nggak sama media yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Suka Bu Guru. Suka banget Bu. Anak-anak suka nonton video ya. Kemudian yang kedua, apa hal yang belum anak-anak kuasai setelah pembelajaran hari ini? Tidak ada Bu, sudah. Oh, buktinya aja sudah semua dapat 100 ya. Oke, bagus sekali. Dan adakah hal yang masih membingungkan? Mungkin dari tadi masih ada pertanyaan gitu yang belum bisa terjawab bisa ya. Sudah pas ya? Mas Bu. Oke, baik. Anak-anak semua hebat ya. Oke. Nah, untuk materi pertemuan selanjutnya, kita masih di topik benda yang elastis. Kita juga akan melakukan percobaan, ya, percobaan lanjutan dari benda yang elastis, yaitu percobaan membandingkan penerapan gaya pegas dalam aktivitas sehari-hari. Nah, nanti kita akan membuat ketapel sederhana bersama-sama, ya. Kemudian nanti kita akan bandingkan jika jumlah karetnya cuma 1, atau jumlah karetnya kita tambah jadi 2 dan seterusnya. Bagaimana nanti dampaknya terhadap benda yang akan dilontarkan. Begitu juga bendanya nanti akan kita variasikan dengan berat yang berbeda. Nah, kira-kira mana yang lontarannya paling jauh ya, itu akan nanti kita lakukan percobaan. Sudah jelas ya, untuk alat dan bahannya nanti Ibu akan kirimkan anak-anak per kelompok untuk disiapkan. Sudah jelas ya? Sudah Bu Guru. Oke. Nah, di akhir sebelum Ibu tutup, kita yel tepuk semangat dulu ya. Bu Guru kasih contoh nih. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Nah, bisa ya? Bisa Bu. Oke, kita sama-sama yuk. Tepuk semangat. Nah, baik, tepuk tangan untuk anak-anak hebat hari ini ya. Dan di akhir Ibu akhiri dengan berdoa bersama. Nah, silakan dari tadi yang dapat nilai tertinggi yang pertama menjawab Sangayu, coba deh Ibu Guru kasih kehormatan nih untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sangayu, silakan Sangayu. Baik Bu Guru, teman-teman sebelum kita istirahat dan makan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bu, Surya Ningsih kicir-kicir dia Bu. Nah, nanti berdoanya yang serius ya. Oke, terima kasih Sangayu. Ini di sana colek Bu. Bu Guru akhiri pertemuan hari ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Dadah. Dadah Bu. Iya. Memang luar biasa ya. Memang luar biasa murid di kelas teaching ini ya, luar biasa.
Saya sedikit saja, bagus ya, sudah bisa dipertahankan. Yang paling penting itu adalah ekspresinya ketika mengajar. Jadi ekspresi itu akan menentukan bagaimana siswa itu jadi bersemangat ketika mengikuti pembelajaran. Terlepas dari plus minus sintaks model pembelajaran, plus minus media, plus minus sumber belajar, ekspresi guru ketika mengajar itu menentukan feel-nya. Menentukan feel-nya ketika siswa itu menerima pembelajaran dari gurunya. Itu didapat dari Agung ya. Agung bisa dapat itu. Nah, itu dipertahankan nanti terutama pada saat pembelajaran luring karena nanti PPL-nya luring direkamnya. Nah, yang paling penting juga yang harus selalu diperhatikan selain ekspresi adalah nanti pembentukan kelompok ya, itu diminta. Ingat kalau harus membentuk kelompok dengan kegiatan 4 sampai 5 siswa. Itu diminta, jadi jangan sampai lupa. Nah, seperti itu. Nah, selebihnya media pembelajaran, sumber pembelajaran, evaluasinya sudah bagus. Cuman nanti perlu dipertimbangkan juga ketika pembelajaran luring, apakah bisa menggunakan Google, apakah siswa nanti membawa handphone, atau nanti dikondisikan seandainya ketika PPL. Kalau akan menggunakan Google, dikondisikan siswanya, karena pada saat perekaman harus lihat memang siswanya misalnya membawa perangkat dan sebagainya, membawa perangkat handphone dan sebagainya untuk mengerjakan Google Sheet itu. Nah, itu yang harus ada diperhatikan. Jangan sampai detail kecil-kecil itu hilang, nanti esensi inti nilainya bisa berkurang. Oke, ya itu dari saya. Sudah sip. Baik, itu tadi tambahan dari Bu Mayu untuk Bu Agung Andri. Luar biasa sekali penampilan Bu Agung Andri. Jadi kita diarahkan untuk tetap fokus ya, meskipun kita mencoba untuk nakal ya. Nah, jadi sekarang silakan langsung untuk Bu Wayan menanggapi peer teaching dari Bu Agung Andri. Dipersilahkan Bu ya. Terima kasih Agus. Untuk Agung Andri bagus sekali, dimanapun ribut siswanya, akhirnya diberikan kuis, jadinya siswanya takut ribut. Akhirnya kuis berikutnya, akhirnya semua sepaneng melihat kuis, takut nggak bisa jawab. Ini perlu ini Agung Ayu, mudah-mudahan yang lain satu ini akhirnya anak-anaknya akhirnya terkonsentrasi di pembelajaran berikutnya. Bagus ini perlu ditanamkan, Bu An juga perlu nanti ini teman-teman di kelas supaya anak-anak tidak menangani anak-anak yang suka ribut dan lain-lain. Ya bagus sekali. Yang lain tadi apa kata Pak Bayu ya, ingat ekspresi, terutama ekspresi gimana tetap Agung Ayu ekspresinya biar anaknya tetap dia tawa dan sebagainya. Itu berarti rasa gedap gurunya yang ada dimanapun tetap gurunya senyum-senyum. Nah itu bagus sekali. Kalau buan sudah ada marah, ribut sekali keluar, nggak usah ikut, nah dan lain sebagainya. Itu ekspresi guru kalau sudah marah muridnya yakin ributnya ya tadi ya tulis sekali. Itu dari Bu Wayan. Agung silakan lanjutkan. Oke Bu, itu tadi masukan dari Bu Wayan. Terima kasih. Saya lupa nih menanyakan ke teman-teman dulu. Di sini teman-teman ada yang punya pertanyaan atau tambahan untuk Bu Gusti Agung Ayu dari penampilannya tadi? Persilakan. Pas ya? Pas. Oke. Untuk efisiensi waktu, yang persilakan untuk Bu Agung Ayu. Ini ada tambahan atau pesan-pesan dari Bu Agung Ayu? Belum lanjut? Baik, terima kasih teman-teman. Tadi kerjasamanya luar biasa nih. Sudah membantu. Dan dari Pak Bayu dan Bu Wayan juga terima kasih masukannya. Yang kembalikan ke Pak Agus. Baik, untuk efisiensi waktu sekarang penampil yang kedua.